Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku yang soleh dan solihah, suatu hari Raja Zulkarnain bermaksud mengumpulkan seluruh rakyat negeri Zulkarnain. Suara genderang, trompet dibunyikan, tak berapa lama kemudian seluruh rakyat negeri Zulkarnain berkumpul di alun-alun kerajaan. Setelah semua rakyatnya berkumpul, sang raja pun kemudian bersabda, "Wahai rakyatku, aku perintahkan kepada kalian semuanya hari ini untuk memasuki gua yang berada di belakang istana kerajaan." Maka berbondong-bondonglah seluruh rakyat negeri Zulkarnain tadi menuju masuk ke dalam gua dengan diiringi oleh pengawal kerajaan. Semakin masuk dan semakin gelap gulita di dalam gua. Di sana seluruh rakyat negeri Zulkarnain tidak dapat melihat apapun. Dari situlah kemudian muncul bermacam-macam perasaan dari rakyat negeri Zulkarnain. Ada yang mengeluh, apa sebenarnya yang diinginkan oleh raja kita ini? Untuk apa kita disuruh, diminta, diperintah untuk masuk gua yang gelap ini? Seperti kita tidak punya kerjaan saja, kata mereka. Namun ada juga sebagian dari mereka yang diam, tersenyum, meyakini, memiliki keyakinan bahwa apa yang diperintahkan oleh sang raja pasti memiliki niat yang baik. Dari situ kemudian terdengar perintah baginda yang kedua. "Wahai rakyatku semuanya, aku izinkan, bahkan aku perintahkan kepada kalian semuanya untuk mengambil apapun yang bisa kalian ambil di dalam gua itu," kata sang raja. Kemudian beberapa orang yang awalnya sudah merasa kecewa dengan perintah sang raja tadi semakin merasa dipermainkan. Apa maksud sang raja ini? Untuk apa kita mengambil barang yang berada di dalam gua gelap seperti ini? Pasti hanya terdapat pasir dan batu yang tidak berguna, kata mereka. Namun ada juga sebagian dari mereka yang takut, kemudian hanya mengambil kerikil kecil untuk menggugurkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sang raja. Tapi ada juga beberapa orang, sebagian dari mereka yang mengambil begitu banyak pasir dan kerikil. Kantongnya dipenuhi sambil masih membawa barang bawaan yang diambil dari sana. Bahkan karena saking kecintaannya kepada sang raja, ada yang mengambil begitu banyak batu dan kerikil dari dalam gua tersebut. Setelah beberapa lama kemudian terdengar perintah sang raja yang ketiga. "Wahai rakyatku, mulai hari ini, mulai detik ini, aku larang kalian untuk memasuki gua ini lagi," kata sang raja. Setelah terdengar perintah yang ketiga itu, kemudian orang-orang yang awalnya berburuk sangka kepada sang raja tadi merasa biasa-biasa aja. Karena memang pada awalnya tidak ingin masuk ke dalam gua ini. Setelah itu kemudian seluruh rakyat Zulkarnain yang berada di dalam gua keluar satu persatu. Satu persatu keluar dari dalam gua. Sampai di pintu gua, setelah semuanya keluar dari dalam gua, takbir bergema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pintu gua itu seolah-olah bergetar. Ada sebagian yang tersungkur di depan pintu gua. Sebenarnya apa yang terjadi?
ternyata gua yang barusan dimasuki tadi adalah tambang emas, tambang batu mulia milik kerajaan Zulkarnain. Batu dan pasir yang awalnya disangkakan berada di dalam gua tadi ternyata berisi emas, batu mulia yang bergemerlapan. Bagi orang-orang yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, membawa sedikit kerikil, dia merasa begitu menyesal ketika melihat rakyat yang lain yang membawa barang dari dalam gua tadi begitu banyaknya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, begitulah Ramadan. Ramadan bagaikan gua gelap di masa kerajaan negeri Zulkarnain. Kadang kita tidak pernah tahu begitu berat kita melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Begitu berat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Namun ketika kita kembali ke akhirat kelak, kita akan dibuat terpukau. Kita akan dibuat ternganga oleh hasil yang kita bawa dari gua Ramadan kita ini. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan manfaat dari kisah gua sang raja ini, sehingga kita pun dapat meningkatkan gua Ramadan kita pada kesempatan bulan ini semakin meningkat, semakin baik dibandingkan di Ramadan-Ramadan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.